Tiga. Halo, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu sistem-sistem usaha tani dan penerapan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Francisca Deanti Abineno. Saya Jessica Deborah Noni. Dan saya Yuliana Sianasi Putri. Di sini saya akan membahas yang pertama itu klasifikasi sistem pertanian di daerah tropis. Yang pertama ada sistem pertanian yang bersifat pengumpul hasil pertanian, di mana sistem ini maksudnya sistem pertanian yang secara langsung memperoleh hasil tumbuh-tumbuhan yang tidak dibudidayakan secara langsung oleh manusia. Yang kedua itu sistem pertanian yang bersifat membudidaya tanaman, di mana sistem ini maksudnya sistem yang pertanian atau yang paling utama jenis-jenisnya yaitu tanaman yang dibudidaya dikelompokkan menjadi 12 macam. Yang pertama sereal, di mana sereal ini terdapat jagung, padi dan juga gandum. Yang kedua pulses, di mana ada kedelai, kacang merah dan kacang hijau. Yang ketiga itu forage crops atau pakan, di mana ada rumput, alfalfa dan daur. Yang keempat leafy crops, di mana ada kol, bayam dan juga kangkung. Yang kelima itu fruits, di mana ada pepaya, mangga dan juga pisang. Yang keenam itu oil crops, di mana ada kelapa sawit, kelapa dan juga kacang tanah. Yang berikut itu sugar crops, ada gula, tebu dan gula bit. Yang berikutnya spius, ada lada, kayu manis dan juga cengkeh. Yang berikut fiber crops yang ada jahe, rami, kapas. Yang berikut itu fuel crops, ada lamentoro dan juga kesambi. Yang berikut luts, ada kacang tanah dan juga almond. Dan yang ketiga itu ada yang berdasarkan tipe rotasinya ada sistem pertanian dengan rotasi bara alami. Yang berikut sistem pertanian dengan rotasi tanaman untuk padang. Yang berikut sistem pertanian dengan rotasi tanaman untuk padang pengembala. Yang berikut sistem pertanian dengan rotasi Tegalan. dengan rotasi tegalan. Yang berikutnya ada sistem pertanian dengan rotasi tanaman tatahun. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari teman Feli. Berdasarkan intensitas rotasi yang digunakan, dirumuskan dengan R sama dengan jumlah tahun lahan yang ditanami per lama siklus atau tahun dikali dengan 100%. Kemudian berdasarkan suplai air digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama sistem pertanian dengan pengairan atau irigasi formin, di mana air dapat diatur masuk ke dalam lahan. Terus yang kedua itu sistem pertanian tanpa pengairan atau rain-fed farming. Lanjut. Berdasarkan pola tanam merupakan sistem pertanian yang terpenting di daerah tropis yang didukung dengan penggunaan ternak. Berdasarkan alat-alat pertanian yang digunakan yaitu yang pertama sistem pertanian prateknis dengan alat-alat yang sederhana, kemudian sistem pertanian dengan cangkul dan step, kemudian sistem pertanian dengan bajak dan garuseng ditarik hewan, dan yang terakhir tuh sistem pertanian dengan bajak atau garu yang ditarik oleh traktor. Berdasarkan tingkat dan hasil komersialisasi dikenal beberapa golongan, yaitu yang pertama usaha pertanian substansi penuh, yaitu usaha yang dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua yaitu usaha pertanian subsistensi fakultatif, yaitu
usaha yang digunakan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Yang berikut itu usaha pertanian prakomersial atau usaha pertanian digabungkan dengan usaha pemenuhan kebutuhan barang. Terus yang berikut tuh usaha pertanian semi komersial, yaitu sebagai hasil panen untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Yang berikut usaha pertanian agribisnis, yaitu usaha pada bidang pertanian dengan pola kebergantungan. Berdasarkan tingkat teknologi dan pengelolaan dibedakan atas beberapa bagian, yaitu yang pertama perkebunan rakyat, yang kedua perkebunan besar, dan yang ketiga perkebunan inti rakyat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman Jessica tentang sistem pertanian untuk padang penggembalaan peternakan. Yang pertama itu ada semi nomadis, yang artinya peternak memiliki tempat tinggal permanen dan sekitarnya ada budidaya makanan ternak. Yang kedua ada transhuman, yaitu peternak mempunyai tempat tinggal permanen tetapi ternaknya dengan bantuan penggembala. Yang ketiga ada partial nomadis, yang artinya peternak tinggal secara permanen pada pemukiman yang juga permanen. Dan yang terakhir ada peternakan menetap, yaitu ternaknya sepanjang tahun berada pada lahan atau desanya. Selanjutnya yang kedua, penerapan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering. Lahan kering merupakan tantangan baru sekaligus sumber pemecahan masalah dalam pembangunan pertanian. Lahan yang secara umum menuju kritis memerlukan sistem pengelolaan yang tepat. Sistem pengelolaan yang tepat untuk usaha pertanian lahan kering adalah dengan sistem usaha tani terpadu. Pertanian dalam arti luas terdiri dari 5 subsektor, yaitu yang pertama tanaman pangan, kedua perkebunan, ketiga kehutanan, keempat peternakan, dan terakhir perikanan. Konsepsi pertanian terpadu ini merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan dalam satu lahan sehingga menjadi salah satu alternatif. Sedangkan pertanian berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu konsepsi menyangkut tantangan bagi produsen agar mulai mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Penerapan pertanian terpadu akan mendorong pertanian yang berkelanjutan karena dengan pertanian terpadu dapat meminimalkan penggunaan pupuk organik, bahkan menghilangkannya sehingga kesuburan tanah terpelihara. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bye-bye.